Halo, balik lagi sama gue Billy. Mau laptop powerful tapi baterainya bisa tahan lama buat kerja? Apalagi di harga yang nggak nyampe 18 jutaan? Gue punya jawabannya di sini. Tapi simak dulu ya gimana kemampuannya. Ini HP Victus 16. Walau sebenarnya laptop seperti ini tuh masuk dalam kategori laptop gaming, tapi sengaja di awal tuh gue nggak sebut ini tuh laptop gaming. Ya tujuannya sih biar orang nggak salah tangkap aja ya. Kantor dipikirnya dia tuh cuma bisa dipakai buat gaming doang. Padahal yang satu ini kan bisa dipakai buat macam-macam yang lain juga gitu, seperti misalnya pekerjaan kreatif. Nah, karena ya itu dia tuh punya power di sini. Makanya dari awal gue tuh sebutnya dia tuh laptop powerful. Kasian kan kalau misalnya perlu, tapi karena ada embel-embel gaming tuh sama ortunya jadi nggak dikasih. Karena ortunya mungkin kalau agak kolot gitu bakalan mikirnya tuh, laptop gaming ya berarti dipakainya buat gaming doang gitu. Padahal kan nggak cuma itu doang ya, bisa lebih dari itu. Nggak ngomong ini ya karena pengalamannya sama juga, ortu gue juga mikirnya kayak begitu. Kembali ke laptop. Jadi walaupun bisa dipakai lebih dari sekedar game doang, tapi pastinya ngetes itu yang paling kelihatan dan paling gampang itu kalau dipakai gaming, karena angkanya langsung kelihatan. Dan sudah seperti pasti matahari terbit, laptop yang satu ini tuh udah pasti aman buat dipakainya game. Walaupun dengan settingan yang serba rata kanan ya. Dan bahkan walau tanpa dicolok listrik sekalipun. Kayak di Final Fantasy 15 nih, walaupun ya FPS-nya sih memang ditahan ya sama dia di 30 FPS, tapi memang hampir rata terus gitu di 30. Jadi ya kalau dipakai main game itu ya bakalan tetap lancar walau tanpa dicolok listrik. Nah beda lagi nih kalau sambil dicolok listrik. Nah kalau di Final Fantasy 15 sendiri bisa dapat kisaran 50-70-an FPS. Aman banget kan tuh. Kontrol masih bisa dapat di kisaran 40-50-an FPS. Ya acceptable lah. Untuk Metro Exodus bisa dapat di kisaran 60-80-an FPS. Kadang malah bisa sampai ke 100. Aman kan tuh. Yang Genshin Impact udah pasti dia tuh mentok di 60 FPS. Sepertinya sih kedepannya kalau memang kita ngetesnya laptop yang sudah ber-RTX kayak gini, udah nggak perlu dites game Genshin lagi ya. Pastinya sih aman. Dan yang terakhir seperti biasa, Valorant. Dapatnya juga udah tura-tura di sini di kisaran 270-310-an FPS. Ibaratnya tuh udah more than enough. Malah 310 tuh bisa lebih coy. Sekarang kita ke benchmarknya. Di Final Fantasy 14 Endwalker, itu tuh bisa dapat extremely high dengan skor di 17.154. Kisaran FPS-nya juga bisa dapat di 80-an sampai 180 FPS. Gak main-main kan tuh buat main MMORPG tuh bakalan aman banget dah ini. Seperti biasa berikutnya Shadow of the Tomb Raider. Itu tuh bisa dapat rata-rata FPS di 111 FPS. Aman ya jadinya. Performa secara gaming udah. Performa buat content creation-nya gimana? Nah, dipakai buat Filmora 9, biasa video 5 menit 1080p 30 fps, itu tuh makan waktunya 5 menit 43 detik. Not bad kan buat ngerender di sini. Nah, buat di Blender Scene BMW, rendernya itu makan waktu di 2 menit 38 detik. Oke juga lah ini. Tapi sebenarnya yang lumayan mengesankan itu tuh performa daya tahan baterai di 83 Wh-nya ini. Dengan hitungan ini tuh laptop gaming ya. Jadi untuk video YouTube playback dengan tingkat kecerahan di 50%, dia tuh bisa tahan kurang lebih sampai 6 jam 9 menit. Dari 100% sampai tinggal sisa 15%-an. Mantep banget kan tuh untuk ukuran laptop gaming. Anyway, gue sih memang suka bilang ya kalau misalnya gue ngetes kayak gini tuh itu dengan tidak merubah profile. Karena memang biasanya tuh merubah profile-profile gitu tuh ribet. Nah, cuman di yang satu ini tuh profilnya ada di Eco. Karena kelebihan yang ada di laptop ini salah satunya itu bisa disetting. Kalau misalnya dia on battery mode kayak gitu tuh langsung pindah profilnya ke Eco mode. Jadi ya nggak perlu ribet-ribet ngerubah profil secara manual gitu. Dan pas misalnya dipakai online meeting sekalipun selama 30 menit, dia tuh makan baterainya cuma turun 8%-an aja. Mantap kan? Jadi menurut gue sih yang ini aman banget nih kalau mau dipakai kerja di cafe kayak gitu. Pas di charge pakai charger 230 watt-nya, dia tuh dari 15% sampai ke 50% cuma perlu waktu sekitar 22 menitan doang. Cepet loh itu. Tapi buat sampai fully charge-nya ke 100%, ya itu sih masih perlu waktu sekitar 1 jam 55 menitan. Memang sih agak sedikit makan waktu ya di sini. Laptop ini tuh berbodi plastik yang cukup solid dengan desain yang memang kelihatan gahar juga nih. Jadi dari segi aksen gamingnya tuh masih kelihatan walaupun dia tuh nggak lebay gitu, santai lah gitu.
Layarnya sendiri dia tuh ada di 16,1 inch IPS, resolusinya Full HD dengan refresh rate di 144 Hz dan response time-nya di 7 millisecond. Layarnya pun sudah 100% sRGB. Wah, lagi yang gue ngomong dulu ya, kayaknya sRGB 100% itu udah jadi minimum requirement lah buat laptop zaman sekarang. Aman nih kalau misalnya mau dipakai buat bikin konten. Terakhir itu dia tuh ada fitur low blue light-nya juga. Webcam aman, ada di sini. Ya, jadi ini kualitas hasil tangkapan gambarnya dari kamera webcam HP TrueVision 1080p Full HD kamera. Dan kurang lebih seperti ini juga kualitas hasil tangkapan suaranya ya, yang masuk melalui mikrofon yang ada di sini nih, ada 2 mikrofon di sini. Nah, ini sendiri saat kameranya sedang digunakan, seperti biasa dia ada lampu indikator berwarna putih di sebelah kamera ini yang memberikan tanda bahwa ini kameranya tuh sedang memasukkan gambar. Dan kelebihan lainnya lagi di sini tuh sudah webcamnya sudah dilengkapi dengan privacy shutter, yang mana kalau saat ditutup itu dia tidak hanya menutup lensanya saja, tapi dia juga memutus koneksi si webcam dengan bagian laptop mesinnya ini lah. Keyboardnya tuh dia full size dan cukup nyaman buat dipakai ngetik gitu ya. Dan memiliki backlit berwarna putih juga. Trackpadnya juga cukup luas dan nyaman juga buat dipakainya. Sekarang kita baru deh ngobrolin ke bagian jeroannya ya. Dia tuh menggunakan Ryzen 7 7840HS, yang mana buat skor Cinebench R23-nya run 10 kali seperti biasa, itu tuh masih rata-rata di 14.900-an. Cuman yang uniknya itu di awal-awal pengetesan tuh dia lebih rendah, dan berikut-berikutnya tuh semakin naik, sampai ke yang paling tingginya tuh dia bisa nyampe di skor 15.900-an. Unik juga di sini. Dan buat GPU-nya sendiri, dia tuh yang di tes yang satu ini ya, itu menggunakan RTX 4050. Di tes menggunakan 3D Mark, port royalnya tuh dia memberikan skor di 4772. Sedangkan buat time spy-nya dia memberikan skor di 8963. Dan untuk fire strike-nya dia tuh masih skor di 20.949. Buat stress testnya juga laptop ini tuh pas, aman dia dengan skor 99,7%. Dan amazing-nya itu walaupun dalam kondisi full load sendiri, dia tuh suhu paling tingginya cuma ada di 42,6 derajatan doang. Terjaga ini, aman lah, apalagi di tombol WASD-nya ini, nggak sampai segitu. Disclaimer dulu nih, buat unit yang bakalan dijual di pasaran nantinya dan yang dari tadi di awal udah gue sebut harganya, itu tuh nanti akan menggunakan RTX 4060. Jadi dari semua hasil pengetesan tadi, skor-skor performanya itu tuh bakalan berada di atas lagi nih, lebih tinggi lagi. Sebenarnya itu lebih mantep juga. Udah RTX 4060 dengan harga yang masih 18 juta kurang gitu. Bawaannya yang ini tuh datang dengan RAM DDR5 16GB dual channel. Storage bawaannya dia sudah menggunakan M.2 NVMe 1TB. Kerennya juga tuh di sini udah ada pengamannya gitu. Cuman memang sayangnya di laptop ini gue tidak menemukan ada slot kedua untuk tambahan storage-nya ya. Buat bawaannya ini di run 4 kali di Crystal Smart, itu tuh rata-rata read-nya tuh dia bisa nyampe di 7.000-an. Sedangkan untuk write-nya sendiri dia nyampe di 5.700-an Mbps. Ini tuh udah termasuk NVMe kelas atas juga nih yang seginian. Speakernya di sini ada 2 dan berlabel Bang & Olufsen. Tapi dari yang gua denger di sini ya, suaranya sih menurut gua B aja. Buat dengerin lagu gitu masih oke, tapi memang dynamic-nya tuh nggak gitu berasa. Jadi ya agak flat lah alias. Mid-nya rada oke, jadi kalau misalnya kayak buat dengerin suara orang ngomong itu masih cukup jelas juga di sini. Buat coolingnya sendiri, dia tuh di sini menggunakan 2 kipas, ada 3 saluran pembuangan dan 3 heat pipe. Hebatnya bisa menjaga suhunya tetap adem kayak yang tadi udah gue sebut di atas ya. Buat wifi-nya dia menggunakan wifi 6 dan bluetooth 5.3. Nggak lupa juga pastinya ngomongin soal I/O port-nya dong, kan dari tadi nih kayaknya belum nyebut-nyebut ya. Nah di sini nih I/O port-nya cukup lengkap juga. Ada 3 USB Type A 3.2 Gen 1, 1 USB Type C 3.2 Gen 1 juga yang udah support power delivery sampai 100 watt, dan DisplayPort. Nah, ada 1 HDMI 2.1, colokan RJ45, combo audio jack, dan power jack juga. Terakhir, bobotnya itu ada di 2,3 kiloan gitu. Ya, namanya juga laptop gaming ya, wajar. Dan dia tuh agak cukup bulky juga. Dan garansinya itu dia ada di 1 tahun. Buat kesimpulannya sih, ini dipakai kerja aman, karena baterainya juga cukup tahan ya. Layarnya sendiri juga udah mendukung lah buat content creation. Dipakai nge-game ya udah nggak perlu ditanya lagi. Dan upgradability-nya masih termasuk oke, walau ya ada kekurangan di badan yang segede ini tuh nggak ada slot ekstra gitu untuk storage-nya. Sayang sih di situ. Soalnya kan zaman sekarang tuh game-game sendiri udah gede-gede. Dan belum lagi kalau dipakai content creation ya, pastinya juga bakal makan tempat juga tuh. Udah sih, itu aja.
Selain dari itu sih, menurut gue udah all good ya di sini. Aman. Jadi sekian dulu review singkat dari Gika buat laptop HP Victus 16 di 2024 ini. Kalau video ini bermanfaat, boleh tolong kasih like. Untuk dukungannya, tolong di-subscribe. Dan untuk saran dan komentar, boleh tolong tulis di kolom komentar bawah. Dengan gue Billy, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye! Ciao!